Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rahmatullah Nur Fauzi dengan NIM 240 164 0330. Oke, sebelum saya memulai presentasi pada pada pagi hari ini, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman di sini? Baik. Abang sudah pada sarapan semua? Belum. Kenapa belum? Nggak Apa-apa. Kenapa? Kan itu kan buat kebutuhan kan. Harus sarapan karena untuk melatih untuk menjaga kesehatan, kemudian untuk menambah energi segala macam ya kak. Nah, oke. Menghemat uang, betul sekali. Itu. Tapi jangan terlalu hemat mas. Kesehatan itu mahal. Iya sih betul. Ya kan? Kesehatan itu mahal. Obatnya sih mahal. Contoh di klinik UNK contoh. Kan obat gratis. Dengan apa? Dengan cara menggunakan KTM. Kesehatan mahal, obatnya yang gratis. Paham nggak maksudnya? Nah, itu merupakan contoh pembelajaran sosial emosional yang pada pagi hari ini yang akan saya bahas terkait pembelajaran sosial emosional topik 4 mulai dari diri. Nah, dimulai dari diri ada 4 ya. 4 pertanyaan yang harus kita semua jawab atau saya jawab. Pertanyaan yang pertama atau soal yang pertama, bagi Anda apa yang dimaksud dengan proses belajar yang menyenangkan? Kemudian jelaskan indikator menyenangkan tersebut. Nah, proses pembelajaran yang menyenangkan itu dapat terjadi ketika peserta didik merasa senang atau merasa nyaman ketika menerima pembelajaran dari kita semua gitu. Kemudian bersemangat, antusias maupun terpenuhi kebutuhannya baik secara kebutuhan primer maupun sekunder. Primer di sini kebutuhan untuk menerima informasi atau menerima ilmu yang disampaikan oleh guru maupun kebutuhan sekunder itu kemampuan untuk peserta didik dapat saling bersinergi dengan teman-teman yang lain maupun berempati dengan teman-teman yang lain dalam proses belajarnya. Kemudian di situ juga ada indikator lain dari proses belajar yang menyenangkan, yakni dengan munculnya keaktifan peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan kepada guru maupun kepada teman-teman yang sedang presentasi di depan, misalnya seperti itu. Kemudian dalam menjawab dan suasana kelas yang yang hidup namun tetap fokus karena kerjasama itu baik antar peserta didik karena serta adanya tawa dan senyum. Nah, kalau senyum kan itu kan menimbulkan aura-auranya positif ya kan. Karena itu untuk menciptakan ruang belajar yang nyaman seperti itu. Kemudian ada juga peserta didik berani mencoba hal-hal yang baru untuk menciptakan inovasi, terutama dalam menghasilkan sebuah karya. Kayak misalkan kan saya di kelas F3B nih kan, di F3B kan ada contoh teks atau drama. Nah itu kemudian peserta didik saya minta untuk maju secara berkelompok, kemudian mereka menunjukkan kreativitasnya untuk belajar acting terkait pembelajarannya seperti itu. Kemudian soal yang kedua, apakah selama ini proses belajar yang Anda lakukan sudah menyenangkan? Kemudian berikan contoh. Tentu saja contohnya ada 2 nih. Dari bermain peran di sini saya atau guru dapat menerapkan model pembelajaran bermain peran untuk mengajarkan konsep pada situasi tertentu. Misalnya tadi pada saat pembelajaran teks drama, peserta didik dapat selain untuk melatih aktif juga dapat menerangkan tokoh-tokoh secara langsung sehingga pembelajarannya pun terkesan tidak membosankan seperti itu atau menjadi lebih interaktif dan pembelajar mereka juga dapat dalam presentasi di depan atau dalam menerangkan drama, dalam menerangkan tokohnya itu secara totalitas atau secara menyenangkan, karena timbullah pasti tawa-tawa karena
nanti kan setiap karakter orang kan berbeda-beda, tiba-tiba menerapkan karakter yang sebaiknya. Contoh kayak misalkan karakter Max Alfian kan pendiam, kemudian dapat tokoh peran tiba-tiba sebagai yang tokoh antagonis seperti itu kan pasti kan teman-temannya pasti kan kaget kan melihat reaksi dari berubah sikap Mas Alfian seperti itu karena menerapkan karakter tokoh yang menceritakan seperti antagonis seperti itu, menerapkan karakter jahat pasti kan timbulkan tertawa menerapkan akhirnya pembelajarannya itu menjadi menyenangkan. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi yang interaktif. Misalnya guru dapat memanfaatkan teknologi terbaru yang relevan dengan materi yang diajarkan sehingga pembelajarannya lebih menarik dan interaktif. Nah, dalam penggunaan teknologi atau teknologi baru, teknobar bisa digunakan melalui Canva, desain untuk membuat contoh naskah dramanya, contohnya seperti itu Mas dan Bapak sekalian seperti itu. Kemudian memanfaatkan dari segi LCD proyektor ini untuk lebih jelas karena tidak semua peserta didik kan pasti memerhatikan guru dalam menyampaikan apa yang disampaikan kan, pasti lebih tertarik pada LCD proyektor maupun tayangan video di YouTube segala macam atau baik dari segi menulis pun kadang mereka menggunakan teknologi yaitu menggunakan handphone daripada menulis. Nah itu termasuk penggunaan teknologi yang interaktif seperti itu. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana proses belajar yang bisa Anda lakukan bisa memotivasi peserta didik. Nah di sini saya ada 6 komponen atau 6 jawaban terkait proses belajar yang dapat memotivasi peserta didik. Yang pertama ada relevansi materi, yang kedua ada variasi metode, yang ketiga ada penghargaan, yang keempat ada suasana kelas yang positif, yang kelima penggunaan teknologi, yang keenam cerita inspiratif. Nah dari relevansi materi ini, nah saya menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak drama kan misalnya kayak contohnya Lenong kan menceritakan kehidupan di sehari-hari tentang menceritakan menceritakan karakter pada Lenong dengan diselingi sebuah komedi atau lucuan untuk agar menciptakan ruang suasana yang senang yang gembira seperti itu. Kemudian variasi metode itu menggunakan berbagai metode seperti diskusi, permainan proyek, dan pembelajaran lapangan agar terdidik tidak merasa bosan. Nah, kayak tadi yang di awal yang kita melakukan hasil diskusi yang seperti apakah sudah makan segala macam. Nah itu merupakan salah satu variasi metode yang saya gunakan agar pembelajarannya itu lebih interaktif seperti itu agar tidak membosankan hanya semata-mata peserta didik itu hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, tidak semata-mata itu karena ya itu metode itu yang membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian dari segi penghargaan, misalnya memberikan pujian atau penghargaan kepada atau atas usaha peserta didik. Nah, penghargaan seperti ini misalkan guru memberikan pertanyaan kepada Mas Alfian, kemudian guru tersebut kemudian peserta didik tersebut mampu menjawab pertanyaan dengan baik atas apa yang ditanyakan oleh gurunya. Kemudian guru tersebut memberikan pujian berupa aplaus atau tepuk tangan maupun dengan kalimat-kalimat yang membangun seperti wah bagus sekali jawabannya. Itulah ya contohnya ya. Itu merupakan pasti kan peserta didik kalau dikasih penghargaan seperti itu pasti menciptakan perasaan senang pada peserta didik tersebut. Bukan begitu Mas Alfian? Seperti jika sebagai peserta didik? Nah, setuju kan? Oke. Kemudian suasana kelas yang positif. Suasana kelas yang positif ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga mereka terus termotivasi dalam belajar. Nah, yang tadi situasi yang kelas yang menyenangkan itu dapat menciptakan suasana yang nyaman. Karena kalau suasananya nyaman itu belajarnya enak seperti itu, ya kan? Ya kan teman-teman? Ya kan? Nah, apalagi kalau diselingi canda tawa kan seperti itu pasti menciptakan motivasi untuk terus
belajar dan terus berusaha agar bisa melampaui gurunya seperti itu. Ya kan teman-teman pastinya kan? Pasti kalau oh, saya ingin lebih baik dari guru tersebut. Seperti itu pasti ada pemikiran seperti itu kan. Nah, kemudian dari segi penggunaan teknologi yang mampu memanfaatkan media digital dan aplikasi edukatif yang menarik dan terbaru sehingga lebih dekat dengan kehidupan peserta didik yang dikelilingi oleh teknologi. Ya, karena kan pada saat generasi sekarang kan teknologi sangat gencar-gencarnya ya, sangat berkembangnya ya kan. Sangat maju, betul sekali, tepuk tangan untuk dia. Nah, itu tadi perkembangan teknologi itu sangat maju karena ya apa dengan teknologi ya kita harus berusaha belajar mampu menggunakan teknologi tersebut tapi secara hal yang lebih positif, bukan hal-hal yang negatif seperti itu. Karena teknologi ini kan selain dapat menambah wawasan kita maupun pemahaman kita, juga dapat memberikan edukatif atau nilai-nilai pembelajaran yang lebih menarik seperti itu. Kemudian cerita inspiratif, berbagi kisah atau pengalaman menarik yang relevan dengan materi untuk menarik minat dan menjaga semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, cerita inspiratif misalnya saya kan punya pengalaman nih di pada saat dikejar-kejar anjing lah katakanlah. Nah, pada saat itu saya sedang sama teman-teman lagi main bola nih tiba-tiba Penuh HP-nya. oh ini oke aja. Oke. Dari segi cerita inspiratif di sini, saya juga punya pengalaman nih. Kayak seperti yang tadi, contoh saya pernah dikejar-kejar anjing. Seperti pada saat saya bermain bola, tiba-tiba ada bapak-bapak membawa anjing di lapangan. Kemudian kami semua itu dikejar oleh anjing tersebut dan lari ke berit-berit. Nah, itu kan menjadi cerita yang sangat menarik begitu dulu. Dan lucu betul sekali Mas Alfian. Dan itu bagi kita untuk menarik minat dan semangat terdidik untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Soal yang keempat yang terakhir bagi Anda, apakah tantangan untuk membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan untuk peserta didik? Nah, tantangannya itu mungkin dari segi keterbatasan sumber daya seperti waktu, teknologi maupun materi pembelajaran yang dapat menyebabkan tantangan sendiri. Nah, contohnya kita bisa di PPL 5 kan, di PPL 5 kami merasa keterbatasan waktu karena banyak sekali agenda-agenda di sana, sehingga ketemu dengan peserta didik pun menjadi jarang seperti itu. Hanya beberapa saat. Contoh kayak misalkan ketika hendak sinkron tiba-tiba ada orang lain atau ada tamu untuk mengadakan sosialisasi yang melibatkan peserta didik di kelas itu, sehingga pembelajarannya pun menjadi terhambat dan waktunya kepotong karena yaitu keterbatasan waktu. Kemudian dari segi teknologinya pun merasa terbatas. Memang LCD proyektor terpapang ya kan, namun ketika hendak menayangkan video tiba-tiba audionya tidak menyala seperti semestinya. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya dalam memberikan proses belajar mengajar atau proses pembelajaran pada peserta didik. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, silakan Mbak Putri. Baik, saya Putri Karuni Wulandari dengan NIM belakang 338. Bisa di soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2 itu tadi sudah menyatakan bahwa Mas Rahmat itu memperoleh proses pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Nah, tadi pembelajaran yang menyenangkan itu di dalam materi drama ya, yang sudah diterapkan di SMA 5. Di mana kelasnya itu tadi kelas berapa? Di F3B. Ya, di F3B. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan juga siswa itu berkelompok untuk bermain peran ya. Nah, kesulitan apa yang dihadapi ketika mendampingi siswa itu bermain peran di dalam kelompok, dan kemudian apa penerapan pembelajaran sosial emosional di dalam bermain peran antar siswa tersebut? Karena
di mana bermain peran di dalam kelompok tentunya siswa itu ada yang ribut ya, ada yang ngobrol sendiri, kemudian ada yang tidak fokus, kemudian ada yang bingung bermain peran tersebut gimana. Terus apa sih penerapan pembelajaran sosial emosional di dalam permainan peran dan apa kesulitan yang dihadapi ketika mendampingi siswa tersebut? Oke. Itu pertanyaannya. Oke, ada lagi? Langsung saja saya jawab pertanyaan dari Bapak saja ya. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali. Kesulitan apa yang saya alami ketika mendampingi peserta didik dalam bermain peran dalam tes drama seperti itu? Ya. Oke, kesulitan yang saya alami itu kesulitan dalam hal mengatur apa ya namanya mengatur peserta didik dalam bagaimana seperti itu dalam memahami karakter yang ada di teks naskah dramanya tersebut. Kesulitan apa atau upaya apa yang saya lakukan dalam menangani kesulitan tersebut? Ya mungkin pembelajarannya menggunakan pembelajaran untuk memberikan rasa empati atau memberikan rasa kepedulian pada siswa yang merasa kesulitan untuk lebih lebih serius lagi dalam memahami karakter atau memahami bermain peran tersebut dalam dasar presentasi di depan bersama dengan anggota kelompoknya. Saya seperti pembelajaran sosial emosional kayak social emotional learning kayak itu kan pembelajaran untuk melatih perasaan strategik untuk totalitas dari bermain peran seperti itu. Bisa dipahami Mbak Putri? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya, saya rasa cukup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya banyak kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan presentasi. Saya mohon maaf. Karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.